Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lela, di video praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe. Pengolahan tanah dapat dipandang sebagai suatu usaha manusia untuk merubah sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia. Di dalam usaha pertanian, pengolahan tanah dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah yang lebih baik sampai kedalaman tertentu agar sesuai untuk pertumbuhan tanaman. 4 praktikum yang saya lakukan, pengolahan tanahnya masih menggunakan pengolahan tanah secara tradisional. Pengolahan tanah tradisional menurut Indah Nurmayanti et al. 2017 yaitu pengolahan tanah yang menggunakan alat-alat pengolahan tanah yang sederhana, cangkul, dan tenaga hewan. Dengan menggunakan tenaga hewan, proses pengolahan tanah dapat dilakukan cukup lama, sehingga waktu yang diperlukan dalam pengolahan tanah secara keseluruhan tidak seefisien menggunakan traktor. Kelemahannya, penggunaan tenaga hewan adalah membutuhkan biaya yang cukup besar. Konservasi tanah. Menurut Kitanala Arsyad, konservasi tanah dalam arti luas, yakni penempatan bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Praktikum yang saya lakukan yaitu di lahan sawah. Lahan sawah merupakan lahan pertanian yang umumnya dijumpai di wilayah dataran dengan topografi landai. Lahan sawah umumnya berupa hamparan luas di pedesaan yang dikelilingi perkampungan warga. Pada zaman dahulu, lahan umumnya dilakukan secara berpindah dan bersifat tradisional. Beberapa pedesaan di Indonesia, lahan sawah umumnya cenderung tidak mengalami penyempitan atau pengalih fungsian lahan. Kita telah melakukan wawancara dengan salah satu petani yang berlokasi di Desa Cirendang, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Dari wawancara tersebut, saya memperoleh rincian biaya sebagai berikut. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, diperoleh biaya rincian per hari yaitu sebanyak Rp400.000. Dengan rincian biaya satu hari pembajakan yaitu Rp300.000 dan perbaikan pematang untuk 2 orang yaitu Rp50.000, total jadi Rp100.000 per hari. Jadi, total keseluruhan biaya per hari yaitu Rp400.000. Berikut dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara dengan salah satu petani. Di ulasan video pertama, yaitu pertanian konservasi ini merupakan teknik yang telah lama ada tetapi semakin lama terus dilupakan oleh petani akibat terpengaruh teknologi yang semakin canggih. Kegiatan konservasi dilakukan dengan terus menjaga kelembaban tanah melalui pengumpulan sisa-sisa tanaman setelah panen yang disebar merata menutupi permukaan tanah.
Selanjutnya, pada praktik pengolahan tanah dilakukan pula pengurangan intensitas pembakaran hutan dan area pertanian serta mengurangi membongkar balikan tanah. Dari ulasan video yang kedua, diperoleh lahan gambut sendiri merupakan lahan yang terbentuk dari sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami proses dekomposasi selama ribuan sampai jutaan tahun yang lalu. Lahan gambut masih jarang digunakan untuk berusaha tani karena umumnya mempunyai pH yang cenderung sangat asam dan memiliki kedalaman tanah yang dalam dengan kisaran 5-7 meter. Dari ulasan video ketiga, berisi tentang kegiatan budidaya padi organik dengan metode CRI. CRI merupakan teknologi spesifikasi budidaya padi berbasis kearifan lokal. Sementara pertanian organik merupakan kegiatan pertanian yang tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Tujuan dari pertanian organik sendiri adalah menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, budidaya alami, meningkatkan siklus hidup, biologi, dan ekosistem pertanian, memelihara dan meningkatkan kesuburan jangka panjang, menghindari pencemaran, meningkatkan usaha konservasi tanah dan air, serta mengurangi erosi akibat pengolahan tanah intensif dan meningkatkan peluang pasar produk organik agar bisa bersaing di pasar domestik dan pasar global. Dari ulasan ketiga video tersebut sangat mengedukasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.